Halo besti-besti aku. Kenalin, aku Sally Familita Naftali dari kelas 24 absen 30. Dan ini teman-teman aku. Halo, nama aku Januar Putri Pratama, absen 33. Halo, aku Winonur Evelyn, absen 32. Ini juga ada temanku. Halo, aku Ayesa Martaleta, absen 10. Dan aku Siti Safia, absen 29. Kenalin nih, ada juga. Halo, aku Aulia Putri Ramadhani, absen 9. Aku Vira Cantika Ramadhani, absen 31. Dan ada dua cowok ganteng-ganteng dari kelompok aku. Hai, aku Ahmad Hussein Nasir, absen 5. Dan aku Aditya Nur Solikin, absen 2. Itu dia member-member kita. Yuk kita lihat vlog kita yang lainnya. Halo semuanya, di video kali ini kita mau cerita sedikit tentang pameran kokurikuler yang diadain oleh sekolah. Pertama, kita bahas dulu yuk apa itu pameran. Singkatnya, pameran itu kegiatan buat nunjukin karya, entah itu karya seni, kerajinan, maupun produk, agar bisa dilihat, diapresiasi, dan dinilai sama orang lain. Jadi, bukan cuma pajang barang aja, tapi ada konsep, makna, dan persiapan di baliknya. Pameran ini digelar dari kelas 10, 11, hingga kelas 12. Khusus kelas 12, tema besarnya adalah seni dan budaya. Dari tema itu, kita harus nentuin konsep stand mulai dari dekor, nuansa, hingga sekatnya. Nah, dari situlah muncul ide untuk mengambil tema stand kelas kita adalah tema Jawa. Karena tema itu sesuai dengan tema besar kelas 12 dan sesuai dengan karya yang kita pajang yang memiliki unsur ketradisionalan seperti topeng, kerajinan bambu, lukisan wayang, dan lain sebagainya. Pameran ini bertujuan untuk mengenalkan karya ke publik, ngasih ruang apresiasi, dan jadi sarana belajar bareng. Dan pameran ini sekaligus dijadikan ajang perlombaan. Jadi kita harus mikirin konsep dan dekor semaksimal mungkin agar stand kita punya nilai lebih. Nah, di balik itu semua ada proses yang sangat panjang saat kita ingin mewujudkan pameran tersebut. Mulai dari konsep, karya untuk pameran, dan persiapan stand. Untuk karya, kami mulai mengumpulkan karya-karya yang akan dipajang. Untuk apa saja yang akan dipajang sudah ditentukan oleh guru, seperti gambar wayang, topeng, kerajinan bambu, batu lukis, poster Adi Pangastuti, fotografi, dan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi, kita bukan asal ambil karya yang ada, dan juga kami cek satu-satu mana yang sudah siap, mana yang perlu diperbaiki, atau bahkan harus dibikin ulang. Lanjut ke persiapan stand. Tahap ini lumayan panjang karena kita harus bikin semua elemen pendukungnya dulu. Salah satu yang paling penting itu gapura. Kita mulai dari nentuin desain gapura, konsep warnanya, bentuknya mau kayak apa, sampai bahan yang cocok biar kuat tapi tetap estetik. Selain gapura, ada juga perlengkapan kecil tapi penting, kayak figura untuk karya 2 dimensi, hiasan stand, foto booth sederhana, tumpukan blok sebagai tempat pajang karya, rak untuk lukisan batu, dan dudukan khusus buat karya lukisan. Selain itu, supaya nuansa Jawa makin terasa, kami juga membuat panjor dan juga kembang mayang. Nah, sebelum semua itu dirakit, kita juga nyiapin barang-barang dekorasi yang bakal dipakai. Mulai dari kain jarik, kain penyekat, bunga palsu, karpet, dan dekorasi tambahan lainnya. Semua itu kita siapin biar stand kita kelihatan rapi, menarik, dan sesuai tema. Setelah semua perlengkapannya siap, barulah kita masuk ke tahap penataan stand. Di sini kita mulai masang kain penyekat, menata meja, nentuin posisi gapura, memasang karpet, dan ngepasin semua dekorasi biar kelihatan serasi. Kita juga menempatkan karya-karya sesuai kategori, jadi pengunjung nanti bisa lihat auranya dengan jelas. Nah, dari proses panjang ini, akhirnya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kita mendapatkan juara kreatif pertama dari banyaknya kelas yang mengikuti pameran. Itu saja video dari kami. See you next time, guys.